Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Inilah berita-berita hoax terbesar dalam sejarah ini menurut saya pribadi. Bahwa Anies Baswedan kemana-mana ya disambut berbagai sambutan yang luar biasa oleh para dari pendukungnya, mulai dari Medan, Yogyakarta, Tasikmalaya, Jawa Barat dan sebagainya. Banyak yang menyambut kedatangan Anies Baswedan, dan hari ini para cebong dan buzzer-buzzer sudah memainkan berita-berita hoax seperti ini. Tetapi ini saya baca dulu ya. Banyak keanehan dari spanduk dukungan NII untuk Anies ini, organisasi yang ingin bikin negara sendiri. Ternyata ini hoax, ini dibikin sendiri, dibuat sendiri, dikomentari sendiri, diposting sendiri. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Kemana Pak Jokowi kok tidak menindak hal seperti ini? Ini merupakan hoax terbesar begitu kan. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Kompak sebar hoax fitnah murahan, spanduk NII ini jelas buatan mereka sendiri. Rewet keras guys, biar pada tahu kelakuan buzzer pemecah belah bangsa. Ini dari Ferdinand dan dari Dundung. Dua-duanya ini adalah para buzzer-buzzer yang kemudian menggoreng habiskan berita-berita Pak Anies Baswedan setiap harinya. Dari Ferdinand, Pak Surya Paloh katanya Bapak nasionalis. Ini bagaimana Pak? Apa Bapak tidak ingin evaluasi diri? Ini kemudian tidak istilahnya. Kalau mau hoax ya, kalau ketahuan seperti ini gagal menurut saya pribadi. Publik bisa menilai sendiri seperti apa Ferdinand, seperti apa Dum-Dum atau Yusuf Dum-Dum ini begitu kan. Ini penyebaran hoax terbesar begitu kan. Ini harus ditindaklanjuti orang-orang seperti ini. Ya udah laporin gini daripada keluar-keluar banci aja. Ini banyak sekali yang men-tweet, padahal NII ini sudah tidak ada dari dulu begitu kan. Setelah setelah menggoreng FPI karena tidak mampan, sekarang menggoreng NII begitu kan. Ini sudah keterlaluan sekali menurut saya pribadi. NII yang sudah enggak ada diolah lagi, haha. Otak cebong senang banget kalau memecah belah bangsa. Itu kebiasaan kelompok Luh ini, cetak bendera, palu arit, cetak sendiri, dibakar sendiri, teriakan-teriakan ini hancurkan PKI dengan. Bro, PKI itu masih eksis karena ideologinya kagak bakalan punah. Buktinya Pancasila aja mau diganti jadi Trisila sampai ke Eka Sila, dan satu lagi ada yang bangga jadi anak PKI. Wow, ini eksis sekali begitu kan. Jelas itu bikin cebong, bikin sendiri, difoto sendiri, diviralkan sendiri sambil menyalahkan Anies. Modus seperti ini sudah terjadi sejak Pilkada DKI 2017. Masyarakat udah mau modus cebong-cebong yang hina kayak gini. Ya memang banyak yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Inilah yang memecah belah bangsa begitu kan. Berita-berita hoax seperti ini begitu. Seharusnya ya kita telusuri bersama apakah ada di situ. Jangan-jangan ya hanya editan atau apa begitu kan. Ini tebar fitnah hoax polanya ala komunis, ini banyak sekali. Ada buktinya, kalau nggak ada buktinya sama aja lo fitnah, ini banyak sekali. Nggak usah terkecoh dari propaganda murahan, tetap dengan konsisten pilihan kita, apalagi Yusuf Dum-Dum yang buta peta, buta terkait wilayah Jabodetabek. Memang ya asal copras-capres ya seperti ini begitu kan. Ya inilah pendukung-pendukung para orang-orang yang tidak mau bernarasi secara jernih, berdemokrasi secara sehat, kira-kira seperti itu begitu kan. Ini redaksi kata-kata seperti dalam surah Al-Kafirun, cermin demokrasi dalam beragama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau ini demokrasi dalam berpolitik, bagimu pilihanmu dan bagiku pilihanku, beres, nggak ada paksaan dalam memilih dan manipolitik. Ya karena memang ketidakmampuan mengelola dan pendukung-pendukung Anies Baswedan saat ini di seluruh Indonesia begitu kan, akhirnya junjungannya tidak seberapa begitu kan. Misal dengan Pak Ganjar dengan yang lain, ya akhirnya berita-berita hoax seperti ini yang berita-berita murahan seperti ini yang diangkat kembali begitu. Napi hoax ngomong tentang hoax ini, lahir dari gorong-gorong dan otak pun didoktrin jadi pembohong. Banyak yang men-tweet begitu kan. Sebaliknya Pak Anies bilang hak orang mendukung saya, tapi saya tidak sejalan dengan NI. Begitu kalau mau bersih ini. Buat sendiri, posting sendiri, komentar sendiri, lalu lapor polisi. Itulah kerjaan cebong buzzer. Bisa jadi seperti itu.
Yang masih sadar akan merasakan sama-sama berkata-kata bohong dan benar, dalam hatinya akan bergetar berontak. Inilah yang kemudian publik bisa menilai sendiri seperti apa berita-berita hoax seperti ini begitu kan. Ini yang harus kita buktikan bersama begitu. Dan bahkan berita-berita hoax inilah yang kemudian memecah belah bangsa negeri ini begitu. Kalau ini dibiarkan, saya rasa sangat luar biasa sekali dampaknya kepada demokrasi kita dan bisa dikatakan sebagai is valid. Mari kita baca beritanya seperti ini terlebih dahulu. Ini beritanya, banyak keanehan dari spanduk dukungan NII untuk Anies ini, organisasi yang ingin bikin negara sendiri. Ini adalah berita hoax ya. Konten Jatim, Jakarta. Belakangan ini beredar foto spanduk yang bertuliskan Negara Islam Indonesia (NII) mendukung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024. Hal ini diketahui dari unggahan pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan. NII Garut siap mendukung Anies Baswedan sebagai presiden 2024. For Anies Presiden 2024, tulisan dalam spanduk yang diunggah di akun Ken Setiawan. Tetapi dalam hal ini bahwa NII ini sudah tidak ada sebenarnya, dan bahkan banyak yang diringkus ke penjara dan banyak yang ditindaklanjuti terhadap tindakan seperti ini begitu kan, karena ini melawan hukum negara Islam Indonesia ini. Pada demokrasi kita itu tidak layak dengan negara Islam seperti ini begitu. Apalagi NII, inilah berita-berita hoax, berita-berita gorengan para cebong dan para buzzer-buzzer di luar sana begitu, akibat ketidakmampuan mengelola dan menghadapi situasi saat ini ketika publik percaya kepada Anies Baswedan 100%, di mana-mana Anies Baswedan disambut, kemudian meriah luar biasa. Akhirnya para cebong dan buzzer mengelola hoax seperti ini begitu kan. Ya, dibuat sendiri, diposting sendiri, dikomentari sendiri, dan menyalahkan Anies Baswedan. Inilah pekerjaan para cebong-cebong dan buzzer begitu kan. Ini perlu ditindaklanjuti seperti halnya ini menyebar fitnah yang luar biasa begitu kan. Ini beredar foto spanduk dukungan NII terhadap Anies, itu dikomentari salah satu pengguna Twitter, akun @puyokbacok, menyoroti organisasi tersebut yang dikenal memiliki cita-cita membuat negara sendiri, namun malah ikut campur soal urusan pencapresan. Inilah yang kemudian kalau ini benar, ya saya rasa tidak ada siapa pendukungnya karena semuanya ditangkap begitu kan, karena tidak boleh mendirikan negara di dalam negara demokrasi kita. Siap dimanapun kan negara itu tidak boleh. Ini pemikiran yang dungu menurut saya pribadi begitu kan. Organisasi yang katanya ingin bikin negara sendiri kok ikut copras-capres, dungu gaspol. Ini Yusuf Dumdum, Ken Setiawan ujar di akun Uco ini. Organisasi yang katanya ingin bikin negara sendiri kok ikut copras-capres, dungu gaspol. Ini fitnah dungu. Ini fitnah sekali begitu. Apalagi yang memposting ini adalah orang-orang atau buzzer-buzzer di luar sana yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Ini nih banyak sekali yang men-tweet di Twitternya begitu. Tapi perlu diingat, ini tidak heran. Dalam artian ya, inilah pekerjaan para cebong-cebong begitu kan, tidak begitu ditanggapi hal seperti ini karena ini adalah fitnah kepada Anies Baswedan. Menurut saya pribadi ya, kalau dia karena junjungannya, karena presidennya yang didukung oleh para buzzer dan cebong, karena tidak mampu mengelola seperti ini, karena publik sudah pintar hari ini siapa yang siapa yang membangun bangsa Indonesia, siapa yang membawa perubahan kepada bangsa kita. Inilah sudah tahu, sudah cerdas hari ini begitu. Gara-gara para cebong dan buzzer ini banyak yang memecah belah bangsa hari ini begitu kan. Dia harus sadar sebenarnya dalam hal ini begitu. Dan perlu diingat, ini adalah merupakan catatan penting kepada demokrasi siapapun orangnya. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ini. Nasi bungkus. Heran kenapa orang-orang seperti ini begitu mudah percaya pada hoax dan juga membuat hoax ini. Ya karena memang dibayar begitu kan. Kalau dia tidak dibayar, ya tidak mungkin menyebarkan hoax seperti ini atau rasa benci kepada siapapun. Bisa jadi seperti itu. Fitnahan akan kembali ke orang kafir dan munafik. Emang ada yang percaya sama skenario lo kan ini. Banyak yang cebong begitu. Dari mana lo tahu? Kalian bilang pendukung Ganjar atau Coki Basar, terus lo dulu itu apa? Alin, kalau itu hoax lo buktikan. Ini banyak sekali. Mereka itu nggak bisa kampanyenya pamer prestasi junjungannya, bukan malah sibuk ngurusin aktivitas lawannya. Gila sih.
Waktu Pilpres Capres PS juga mereka bikin isu model-model seperti itu. Setelah PS masuk pemerintah akhirnya penghuni kolam diam. Ini banyak sekali begitu kan yang men-tweet begitu kan. Jadi inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita, siapapun orangnya, maka harus berita-berita gorengan seperti ini harus kita hindari begitu kan. Ini sangat membahayakan sekali. Insya Allah mereka orang-orang yang baik, peduli kepada bangsa. Sama aja kelakuan loh sejembar hoax ini. Ya Allah, lindungilah bangsa ini, negara dan bangsa ini dari orang-orang jahat, pemecah belah umat, dan berikanlah kami pemimpin yang amanah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu kan. Jadi inilah junjungan ini. Udah dimintai keterangan tuh yang pasang emang bandit pendukung Anies ini yang kemudian disalahkan begitu kan. Tetapi perlu diingat, inilah catatan penting kepada demokrasi. NII itu tidak boleh membuat negara dalam negara demokrasi. Itu memang ada unsur pidananya. Kira-kira seperti itu. Kalau dia mendukung Anies Baswedan, ya saya rasa pendukungnya dalam bentuk apa begitu. Kira-kira kan seperti itu analisanya begitu kan. Publik kan sekarang pendukung Anies Baswedan sekarang kan cerdas-cerdas sekali begitu. Mungkin itu kesimpulan dari kami, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.